Bab 1187. Lukisan gadis cantik di lautan bintang yang tidak bertepi. Di lautan bintang ini, ada sebuah perahu kecil yang melaju kencang di dalam lautan bintang. Tidak tahu berlalu berapa lama, perahu kecil ini baru berhenti di lautan bintang. Harley yang memejamkan mata langsung membuka mata ketika perahu kecil berhenti. Dia langsung menatap Pak Tua dengan tatapan penasaran. Ketiak melihat Pak Tua yang tersenyum licik, rasa bersahabat yang dulu dirasakan sudah tiada, melainkan terlihat sangat garang. "Tempat ini cocok sebagai tempat pemakamanmu," ujar Pak Tua itu. "Senior seharusnya sudah sering melakukan hal seperti ini, kan?" Harley menatap Pak Tua dengan tatapan serius. "Kamu hanya orang dengan basis kultivasi level langit, tak kusangka begitu tenang, memang langka sekali." Akhirnya Pak Tua menunjukkan wajah aslinya, kepalanya muncul sepasang tanduk yang aneh, terlihat sangat menakutkan. "Akhirnya menunjukkan wajah aslimu." Harley bangkit dan tersenyum puas. "Dari awal kamu sudah mengetahuinya." Pak Tua menyipitkan mata. "Aku tidaklah selemah itu." Harley langsung bergerak, kemudian muncul cambuk dewa di tangannya dan menebas ke arah tulang tengkorak Pak Tua itu. Seketika, kepala Pak Tua itu langsung hancur. "Kamu!" Indera Pak Tua langsung mengalir darah dan Pak Tua langsung menjerit kuat. "Segel!" Harley berteriak, muncul rantai kekuatan Dao zaman Chaos mengikat Pak Tua tersebut. "Kali ini kamu sudah tidak bisa bergerak lagi." Harley duduk dan mengeluarkan segelas arak. "Tak kusangka kamu memiliki kekuatan tempur sekuat ini." Pak Tua yang terikat langsung menunjukkan ekspresi wajah garang. Dia seorang alam maharaja malah langsung kalah dalam satu serangan, benar-benar membuat dia merasa malu. Terlalu sering melakukan, pasti akan menerima karma. Harley tersenyum. "Bunuh saja. Sepertinya kamu masih tidak terima. Aku sudah terlalu baikmu, kalau bukan melihat perahumu ini istimewa, aku mana mungkin mau naik." Usai berkata, Harley mengeluarkan cambuk dewanya. "Bunuh saja." Pak Tua tetap keras kepala. "Aku paling suka orang sepertimu ini." Harley kembali mencambuk-cambuk dewa. "Hentikan." Pak Tua langsung ketakutan ketika melihat Harley mencambuk ke arahnya. Jika terkena cambukan ini, mungkin dia akan langsung mati. "Baik-baik kendalikan perahu, jangan berulah. Bisa jadi manusia baik, kenapa harus jadi perampok?" Marah Harley, lalu mengambil tas penyimpanan Pak Tua ini secara refleks. Jangan ambil semuanya." Pak Tua hanya bisa melihat tas penyimpanan diambil oleh Harley. "Tidak mencambukmu, kamu harus bersyukur, masih ingin barang yang ada di tas penyimpanan ini lagi. Lalu, siapa kamu sebenarnya? Aku tidak pernah melihat monster sepertimu, cukup menarik." "Bukan urusanmu," teriak Pak Tua dan langsung lompat masuk ke dalam lautan bintang. "Masih ingin kabur?" Harley mengayunkan tangan masuk ke dalam lautan bintang lalu mengangkat keluar Pak Tua yang baru lompat ke dalam lautan bintang. "Masih mau kabur lagi?" Harley langsung menekan kepala Pak Tua ke tanah. Kemudian, dia terus menjitak kepala Pak Tua sampai Pak Tua memohon ampun. Pak Tua sudah tidak berani melawan, wajahnya yang pas-pasan pun langsung babak belur dihajar oleh Harley. Harley mengangkat satu kaki sambil menghitung hasil kemenangan yang didapatkan. Ada banyak benda pusaka di dalam tas penyimpanan Pak Tua ini, batu mentah saja sudah berjumlah ratusan ribu, ditambah dengan lainnya bisa dikatakan kaya mendadak. Harley menemukan sebuah benda pusaka dari dalam tas penyimpanan. Sebuah lukisan gadis cantik. Orang yang melukisnya pasti sangat teliti dan serius. Gadis ini terlihat sangat hidup, tatapan mata sangat bercahaya, membuat mata Harley berkaca-kaca. "Fancy Chu, Lucy Chu, apakah itu kalian?"
Harley Ye mengangkat tangan lalu mengelus gadis yang ada di dalam lukisan itu. Bukankah gadis yang ada di dalamnya adalah orang yang dia rindukan selama ini? Orang ini sudah gila, ya. Melihat Harley Ye seperti ini, Pak Tua yang ada di samping langsung mendengus. Tadi dia masih bersenandung, sekarang malah mata berkaca-kaca. Gadis yang ada di lukisan memang sangat cantik tapi meski sampai menangis, ya. Harley Ye menenangkan hati, dia menangkap Pak Tua itu, lalu memelototinya, katakan, apakah kamu pernah melihat gadis yang ada di lukisan ini? Jawablah dengan jujur padaku. Aku tidak pernah berjumpa, ujar Pak Tua dengan buru-buru. Mungkin karena tatapan Harley Ye yang terlalu tajam, membuat Pak Tua merinding. Kamu mendapatkan lukisan ini dari mana? Tanya Harley Ye dengan serius ketika mengetahui Pak Tua ini tidak berbohong. Aku dapat di jalan. Suara Pak Tua dengan gemetar. Di mana dapatnya? Kapan dapatnya? 30 tahun yang lalu, dapat di langit bintang, ujar Pak Tua sambil menunjuk langit bintang yang berada jauh darinya. Pada tahun itu ada banyak benda pusaka yang terbang ke sini. Waktu itu, basis kultivasiku masih rendah, kalah saing dengan senior lainnya, hanya mendapatkan lukisan ini sudah dikejar oleh orang. 30 tahun yang lalu, Harley Ye mengerutkan kening, karena 30 tahun yang lalu dia masih berada di dalam lubang hitam ruang hampa. Aku menjawab dengan sejujurnya. Lanjutkan perjalanan ini. Setelah keluar dari lautan bintang, bawa aku pergi ke langit bintang itu, ujar Harley Ye sambil melepaskan Pak Tua. Pak Tua seolah-olah merasa hidup kembali dan mulai mendayung perahunya. Harley Ye diam, dia terus menggenggam erat lukisan itu, matanya mulai berkaca-kaca. Bisa menemukan lukisan Fancy Chu dan Lucy Chu di sini adalah sebuah kebetulan. Hal yang membuat dia bahagia adalah membuktikan sebagian dari mereka hidup kembali di domain puluhan ribu surgawi, bukan mati tak berjejak. Ayo lebih cepat. Harley Ye langsung memerintahnya. Mendengar perintah ini, Pak Tua tidak berani membantah, hanya terus mendayung kapal dengan cepat. Dia ingin mengantar Harley Ye keluar dari lautan bintang ini, lalu mengantarnya ke langit berbintang tersebut, dan selamanya tidak ingin berjumpa lagi dengannya. Perahu kecil bergerak dengan cepat dan menimbulkan ombak yang cukup besar, membuat makhluk yang ada di lautan bintang tidak berani mendekati perahu suci. Hari ketiga, perahu kecil sudah tiba di daratan lautan bintang. Harley Ye menyimpan lukisan dan perahu kecil itu. Pak Tua merasa sedih, tapi karena kehebatan Harley Ye, membuat dia tidak berani membantah. Bawa jalan. Harley Ye melirik Pak Tua sekilas, tatapan mata sangat tajam. Pak Tua hanya bisa membawa jalan, dia terbang di depan dan diikuti Harley Ye di belakangnya. 18 jam kemudian, mereka berdua tiba di sebuah langit berbintang. Langit berbintang ini sangat luas, juga ada banyak arus pasir dan meteor besar. Setelah sampai di tempat, Pak Tua langsung kabur. Melihat kondisi ini, Harley Ye langsung mengangkat tangannya, dan menangkap Pak Tua yang baru kabur itu. Aku sudah membawamu ke sini, kamu mau aku buat apa lagi? Pak Tua menatap Harley Ye dengan ketakutan. Orang yang ikut dalam berebutan benda pusaka ini 30 tahun yang lalu, apakah kamu kenal? Harley Ye melirik Pak Tua itu sekilas. Ada dua yang aku kenal, satunya leluhur Huatian, dan satunya adalah pendeta brengsek. Pendeta brengsek bernama Ceksia yang itu yang kejar aku mati-matian, ujar berkata dengan ekspresi wajah super emosi. Leluhur Huatian dan Ceksia yang itu, apakah kamu tahu mereka dari mana? Tanya Harley Ye. Tidak tahu. Kamu sudah boleh pergi. Bersambung.
Bab 1188. Berjumpa lagi dengan Sang Buddha. Mendengar perkataan ini, Pak Tua langsung kabur dengan cepat. Harley tidak lagi menangkapnya, membiarkan Pak Tua itu pergi. Bisa berjumpa dengan Pak Tua ini di lautan bintang adalah sebab jodoh. Jodohnya adalah karena Pak Tua, dia barulah melihat lukisan ini dan seharusnya memiliki akhir yang baik. Harley berjalan santai di langit berbintang, tapi tidak menemukan hal yang aneh. Berjalan cukup lama, Harley barulah mencari tempat untuk istirahat. Dia membuka mata keabadian memelototi lukisan itu menggerakkan teknik meramal. Orang yang ada di dalam lukisan adalah seorang kultivator. Di dalamnya ada segel jiwa dan mirip dengan pemurnian pil. Harley tidak menemukan jejak di langit berbintang ini, maka juga bisa melalui lukisan menemukan jejak lain. Beberapa saat kemudian, Harley menemukan sosok bayangan yang buram dan tidak terlihat jelas wajahnya. Melihat kondisi ini, Harley mendengus lalu menenangkan hati menggerakkan kekuatan pupil mata untuk teknik rahasia meramal. Dia ingin melihat jelas sosok bayangan ini agar bisa mengetahui statusnya. Seraas, seraas. Lukisan bergetar. Selanjutnya, muncul cahaya suci yang redup menyelimuti permukaan lukisan. Sedangkan bayangan orang itu pun semakin buram karena cahaya suci. Gawat. Harley terus meramal, akhirnya ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia langsung menarik kembali mata keabadian dan kekuatan supranatural. Tapi, dia sudah terlambat. Lautan kesadaran bergetar dan muntah darah. Mata kanannya langsung mengalir darah berwarna hitam, seolah-olah sudah melihat benda yang tidak seharusnya dilihat, lalu menyebabkan luka parah dari kekuatan misterius itu. Mata keabadian terluka, dan langsung tidak bisa digunakan lagi. Tak kusangka seorang alam kaisar semu. Harley terhuyung-huyung, wajah sangat pucat. Dia terus muntah darah dan berhasil menebak orang yang ada di dalam lukisan adalah seorang alam kaisar semu. Alam kaisar semu merupakan orang yang paling agung. Meski hanya sebuah lukisan, juga jangan harap bisa sembarangan diterawang. Harley adalah contoh hidupnya. Hanya menerawang sekilas, mata keabadian langsung terluka dan hampir mati. Harley langsung duduk untuk memulihkan kekuatannya. Badannya sudah berlumuran dengan darah. Dilihat dengan teliti, badan Harley diselimuti kekuatan Dao yang misterius. Kekuatan Dao ini sedang mengikat basis Dao dan menghancurkan akar Dao. Harley melirik jalan Dao alam kaisar semu, maka dia akan terkena efek samping dari jalan Dao alam kaisar semu. Dia perlu menekan Dao ini agar tidak merajalela di dalam tubuhnya. Ini adalah perbedaan level langit dan alam kaisar semu. Pembukaan jalan iblis. Harley yang memejamkan mata langsung mendengus. Dia membuka jalan iblis ditambah dengan kekuatan zaman chaos untuk menekan Dao alam kaisar semu. Langit berbintang sangat tenang. Di langit berbintang yang luas ini, kalau tidak dilihat dengan teliti, maka tidak akan tahu ada orang yang duduk bersila di sana. Beberapa saat kemudian, baru ada orang yang masuk ke dalam langit berbintang ini. Dari jauh melihat ternyata Sang Buddha yang memakai jubah dan memancarkan cahaya suci. Dia memegang sebuah tongkat zen dan tasbih. Sang Buddha yang berdiri di kejauhan juga melihat jejak Harley. Iblis. Sang Buddha berkomat kamit dan mengerutkan keningnya, seolah-olah melihat jelas jalan iblis Harley. Seketika, Sang Buddha mengeluarkan tasbih sucinya dan melayang di atas kepala Harley. Cahaya suci ini membuat ekspresi wajah Harley merasa menderita, tapi dia tetap tidak membuka kedua matanya, namun langsung muntah darah. Dao alam kaisar semu langsung merajalela di dalam tubuh suci Harley. Sang suci adalah seorang yang memiliki pembinaan yang tinggi, kenapa menyerang aku secara diam-diam? Tanya Harley.
Aku berjodoh denganmu, ingin membantumu keluar dari lautan penderitaan. Sang Buddha tersenyum dan suaranya sangat keras. Membantuku keluar dari lautan penderitaan. Kata-kata yang manis sekali. Harley Ye berdiri dengan terhuyung-huyung, lalu menatap Sang Buddha dengan tatapan sinis. Mungkin karena terlalu menderita, ekspresi wajah sangat garang, dia masih tidak bisa menekan tekanan Dao alam Kaisar Semu. Aku berjodoh denganmu, kamu berjodoh dengan Sang Buddha, ayo ikut aku pergi ke bintang Buddha, aku akan membantu melenyapkan pikiran burukmu, agar bisa mencapai kesempurnaan, ujar Sang Buddha dengan mantra sucinya. Bintang Buddha, Harley Ye mengerutkan keningnya, lalu menatap Sang Buddha dan berkomat kamit, dia adalah Fatong. Iya, aku adalah Fatong. Sang Buddha tersenyum. Tak kusangka kamu bisa membaca gerakan bibirku. Harley Ye kembali mengerutkan keningnya. Fatong bisa membaca gerakan bibir dan memiliki pembinaan yang tinggi. Sang Buddha mencapai kesempurnaan, dia pasti sangat menakutkan bukanlah alam suci semu pada umumnya. Sampai jumpa, Harley Ye langsung berbalik badan. Umat sedharma, kembalilah ke jalan yang benar. Fatong langsung mengejar ketika melihat Harley Ye kabur. Lagi-lagi kata ini, Harley Ye tidak menghiraukannya, tapi terus berusaha kabur. Semua ini karena pembinaannya sangat rendah. Kalau dia juga berada di alam suci semu, pasti akan bertarung dengan Fatong, lalu baik-baik membahas jalan Buddha. Kenapa Anda begitu benci dengan Buddha? Fatong mengejarnya, seolah-olah bisa membaca gerakan bibirnya. Bukan urusanmu, Harley Ye langsung memarahinya. Lagi pula Fatong bisa membaca isi hati, jadi langsung memarahinya saja. Fatong tersenyum, dia tidak berkata lagi, langsung mengangkat tangannya dan muncul bayangan telapak tangan raksasa yang menutupi langit berbintang ini. Setiap cahaya sangat silau. Ekspresi wajah Harley Ye langsung berubah, dia berbalik badan dan langsung mengeluarkan tinju bahuang. Selanjutnya, tinju bahuang sama sekali tidak bisa melukai Sang Buddha, langsung ditangkis dengan mudah olehnya. Ternyata bukan alam suci semu pada umumnya. Harley Ye berhenti dan muntah darah. Dia hanyalah level langit puncak, bisa bertarung dengan alam suci semu tapi serangannya langsung ditahan oleh Fatong. Kekuatan Fatong bisa setara dengan alam suci. Welas kasih Sang Buddha. Fatong langsung lompat ke langit dan memancarkan cahaya suci yang menyilaukan mata. Welas kasih. Harley Ye mencibir, dia membangkitkan tubuh suci, lalu kabur lagi. Mata keabadian sudah terluka, tidak bisa mengeluarkan keabadian surgawi. Sekarang tidak ada yang bisa membantu, pasti akan dikalahkan oleh Fatong dan dibawa pergi ke bintang Buddha. Teknik gerak yang hebat. Fatong terus mengejar, dan merasa kaget ketika melihat teknik Harley Ye. Harley Ye hanya diam saja dan berhasil menghindari cahaya suci itu, kemudian dia mengeluarkan teknik penyusutan ruang. Kehebatan Fatong lebih hebat dari Raja Yinsi. Welas kasih Sang Buddha. Fatong melafalkan teknik suci Buddha yang menggema di lautan ini. Melihat kondisi ini, Harley Ye langsung mengeluarkan seluruh tenaganya, kabur sejauh 3000 meter. Di belakang Harley Ye ada bintang yang terus mengejarnya. Ini adalah teknik suci Buddha yang kuat. Harley Ye pernah merasakannya ketika dia mengacaukan kuil Jinsan. Teknik terhebat yang dimiliki Fatong, kalau sampai terseret masuk, pasti akan langsung menerima pencerahan. Dasar Fatong brengsek. Harley Ye lari secepat mungkin, akan tetapi muncul sosok bayangan Fatong di depannya. Kembalilah ke jalan yang benar. Badan Fatong memancarkan cahaya, dan menjadi lautan suci. Hiat. Harley Ye bagaikan ular masuk ke dalamnya. Satu tinjuan yang menyatu dengan kekuatan Dao, kekuatan garis keturunan dan berbagai macam teknik rahasia kekuatan supranatural masuk ke dalam lautan suci.
Boom! Terdengar suara ledakan kuat di langit berbintang. Harley Ye baru masuk, langsung terpelanting keluar. Tubuh inkarnasi Buddha. Harley Ye terhuyung-huyung, lalu memelototi Fatong yang ada di depannya. Dia tidak menyangka bisa bertarung sengit dengan tubuh asli Fatong. Ini bukanlah tubuh bayangan, melainkan mirip dengan teknik rahasia duplikasi. Bersambung.